Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi profesi kependidikan mengenai guru model konkurer dan konsekutif dalam menghasilkan guru profesional. Dengan saya Rika Nur Awalia sebagai moderator dan penyaji, dan dengan 3 rekan saya yaitu Aulia Tasya Azkia sebagai penyaji, Kintan Putri Aura Suci sebagai penyaji, dan Mina Rahma Aziza sebagai penyaji. Untuk poin-poin yang akan kami sampaikan adalah pengertian program pendidikan pre-service education, program pendidikan pre-service education, upaya peningkatan profesi guru, model-model pre-service pendidikan guru, perbandingan profesionalisme guru di Indonesia dan negara lain, model-model pre-service pendidikan guru, yang terakhir peran dan kedudukan guru. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Aulia Tasya Azkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tasya Azkia, NPM 182222028. Dan hari ini kita akan membahas mengenai beberapa materi yang diantaranya adalah pengertian program pendidikan pre-service education, yang kedua adalah program pendidikan pre-service education, dan yang terakhir adalah teori Loretta dan Stein yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengemukakan kategori pendidikan profesional pre-service teacher education. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian program pendidikan pre-service education. Pendidikan prajabatan atau pre-service education merupakan fase untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kependidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan juga sikap yang dibutuhkan selama berdinas atau bertugas. Ya, tentu saja program pendidikan pre-service education ini sangatlah penting bagi para calon guru ataupun calon pendidik, karena kita akan diasah kemampuan kita untuk menjadi guru yang profesional, yang memiliki sikap yang baik dan patut dicontoh untuk para muridnya atau para peserta didik. Yang kedua adalah program pendidikan pre-service education. Tenaga pendidik disiapkan melalui pre-service teacher education dengan strategi pelaksanaan dan pengembangan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK, seperti misalnya IKIP, FKIP, FIP, STKIP, dan FTIK yang menghasilkan tenaga pendidikan dan juga guru. Laurent Doni dalam Umat Hamalik menyatakan bahwa proses pendidikan itu mengandung 2 dimensi. Yang pertama adalah dalam pendidikan prajabatan, sebelum menjadi guru, seseorang akan dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Dan yang kedua adalah proses pendidikan itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru tersebut memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru. Ya, tentu saja seperti yang kita tahu, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan atau goals, kita pastilah mengalami yang namanya proses ataupun usaha. Nah, untuk menjadi calon guru yang baik atau calon pendidik yang baik, kita itu harus diwajibkan mengikuti program pendidikan pre-service education ini sebagai salah satu proses untuk menjadi guru yang profesional. Dan yang terakhir adalah teori Loretta dan Stein yang dikutip oleh Syaiful Sagala mengemukakan kategori pendidikan profesional pre-service teacher education itu adalah yang pertama, suatu studi yang diwajibkan untuk menjadi guru yang secara historis terbentuk dari sejumlah mata pelajaran yang diambil guna menjadi guru yang profesional. Ya, yang kedua adalah penataran guru untuk memenuhi kebutuhan pejabat dan pegawai dalam daerah tertentu. Selanjutnya adalah continuing education atau melanjutkan pendidikan. Yang selanjutnya adalah pengembangan kedudukan staff atau staff development. Yang kelima adalah dimensi substansif mengenai bahan apa yang akan diajarkan, lalu dimensi tingkah laku guru, dimensi lingkungan fisik, sarana dan prasarana, dan untuk selanjutnya adalah untuk meyakinkan kemampuan profesional
profesional awal. Jadi diharapkan kita itu mampu mengasah atau meyakinkan kemampuan kita yang kita peroleh di awal, sehingga kita itu benar-benar paham atau benar-benar yakin dengan kemampuan tersebut, dengan materi apa yang kita pelajari saat ini. Dan yang terakhir adalah pendidikan prajabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kintan Putri Aura Suci. Kepadanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kintan Putri Aura Suci, NPM 1821222016. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model-model pre-service pendidikan guru. Nah, jadi model pre-service pendidikan guru ini ada dua macam. Yang pertama yaitu ada model konkuren, dan yang kedua yaitu ada model konsekutif. Nah, apa sih model konkuren dan model konsekutif itu? Baik, yang pertama yaitu model konkuren atau disebut juga sebagai model seiring pre-service pendidikan guru. Nah, model konkuren yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu fase antara penguasaan bidang studinya dengan kompetensi pedagogi. Nah, jadi calon guru ini hanya menempuh pendidikan untuk menjadi guru hanya dalam satu nafas dan hanya dalam satu tahap saja. Nah, jadi calon guru ini menempuh pendidikan dari awalnya di LPTK, dimana kan kita tahu bahwa LPTK ini memang pada dasarnya bertujuan untuk mencetak calon guru. Nah, guru bermodel konkuren ini menempuh pendidikan satu kali, namun dapat mendapatkan dua ilmu yang dibutuhkan sebagai guru, yaitu disiplin ilmunya dan yang kedua yaitu ilmu pedagoginya. Nah, seperti contohnya kita sebagai mahasiswa FKIP, dimana kan mahasiswa FKIP ini memang bertujuan untuk menjadi guru ya, meskipun kita tidak tahu apakah kita akan menjadi guru atau tidak, tapi memang dididik untuk menjadi seorang guru. Nah, dimana kita ini belajar mengenai studi ilmunya dan juga ilmu pedagoginya dalam waktu yang bersamaan yang seiring, dan kelak kita akan mendapatkan lisensi keguruan. Dan yang kedua yaitu model konsekutif. Nah, apa sih itu model konsekutif? Jadi model konsekutif itu menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam nafas atau rangkaian yang berbeda. Jadi calon guru ini menempuh pendidikan dalam dua tahap, dimana pada awalnya calon guru ini tidak menempuh pendidikan di LPTK. Nah, seperti misalnya mereka menempuh pendidikan di bidang ilmu murni seperti misalnya sastra Inggris ataupun kimia murni, biologi, matematika yang pada dasarnya tidak diberikan ilmu mengenai keguruan. Nah, namun orang-orang yang menempuh pendidikan seperti ini pun bisa menjadi guru karena mereka menempuh studi ilmunya. Namun syarat untuk menjadi guru ini harus mendapatkan lisensi keguruan. Nah, caranya mereka yang menempuh pendidikan di non LPTK bisa menjadi guru dengan melanjutkan studi selanjutnya ke bidang akta pendidikan untuk mendapatkan lisensi keguruan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa secara simpel bahwa perbedaan model konkuren dan model konsekutif. Model konkuren disebut juga model seiring, di mana calon guru itu hanya menempuh pendidikan untuk menjadi seorang guru dalam satu tahap saja, dengan beriringan antara ilmu pendidikan dan juga ilmu keguruannya. Dan untuk model konsekutif, yaitu para calon guru menempuh pendidikan untuk menjadi guru dalam dua tahap dalam rangkaian yang berbeda. Yang pertama yaitu menempuh pendidikan dalam studi ilmunya, dan yang kedua yaitu menempuh pendidikan dalam ilmu pedagogik atau ilmu keguruan. Itu. Lalu model konkuren dan model konsekutif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama yaitu model konkuren. Kelebihan dari model konkuren: 1. Guru konkuren lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif. Nah, dikarenakan kan guru konkuren ini dari awalnya menempuh pendidikan di
kemudian instansi LPTK dan juga mendapatkan disiplin ilmunya secara bersamaan antara ilmu pedagogik dan ilmu disiplinnya, maka guru konkuren ini bisa lebih menguasai ilmu pendidikan daripada guru konsekutif. Dan kemudian yang kedua itu guru konkuren mempunyai peluang untuk menjadi guru profesional dikarenakan mereka menempuh pendidikan antara ilmu pendidikan dan disiplin ilmu dalam waktu yang berbarengan. Nah, jadi kemungkinan besar mereka berpeluang untuk menjadi guru profesional seperti itu. Dan juga ada kelemahan dari guru model konkuren. Yang pertama yaitu guru konkuren tidak menguasai materi belajar karena hanya belajar sebagian dari disiplin ilmu yang harus diajarkan di sekolah. Hal ini dapat diatasi guru dengan guru konkuren lebih mempelajari bahan atau materi ajar. Jadi di sini guru konkuren ini kelemahannya kurang menguasai materi atau ilmu untuk diajarkan kepada para murid. Namun hal ini masih bisa diatasi dengan guru tersebut belajar secara individu, memperdalami ilmu yang akan diajarkannya atau ilmu materinya. Kemudian yang kedua yaitu guru konkuren terancam menjadi pengangguran karena lahan pekerjaannya diambil oleh guru konsekutif. Jadi di sini terancam karena adanya persaingan antara guru konkuren dan guru konsekutif. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan dari model konsekutif. Nah, guru model konsekutif lebih menguasai materi belajar dikarenakan kan guru model konsekutif ini sebelumnya menempuh pendidikan di bidang ilmu murni ya. Maka otomatis tentu guru konsekutif ini lebih menguasai materi belajar. Dan yang kedua yaitu para lulusan dari ilmu murni mempunyai peluang untuk menjadi guru dengan syarat melalui pendidikan startup. Jadi guru yang bermodal konsekutif ini berpeluang menjadi guru. Maka karena itu bersainglah antara model konkuren dan model konsekutif. Dan kelemahan dari model konsekutif yang pertama yaitu guru konsekutif tidak menguasai ilmu pendidikan karena guru konsekutif hanya belajar ilmu murni. Hal ini dapat diatasi dengan guru konkuren mempelajari ilmu pendidikan supaya menjadi guru yang profesional. Jadi di sini guru konsekutif ini tidak terlalu menguasai ilmu pendidikan karena kan sebelumnya fokus kepada ilmu murni. Nah, itu kekurangannya. Kemudian yang kedua yaitu guru konsekutif akan bersaing dengan guru konkuren. Nah, jadi antara guru konkuren dan konsekutif ini tentu akan bersaing seperti poin kelemahan di model konkuren yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian upaya peningkatan profesi guru. Nah, berhubungan dengan upaya peningkatan profesi guru ini otomatis berhubungan dengan profil gurunya, dengan individual gurunya. Maka individu guru tersebut yang harus memperbaiki kualitasnya dalam statusnya menjadi seorang guru. Nah, menurut Mimbar Pendidikan IKIP Bandung nomor 3 pada bulan September 1987, guru idaman yaitu produk keseimbangan keguruan dan disiplin ilmu. Jadi guru idaman itu yaitu guru yang dapat memiliki keseimbangan antara ilmu disiplinnya, disiplin ilmu atau ilmu materi bahan ajarnya, dan juga ilmu pedagogiknya. Jadi guru ini bisa mengaplikasikannya dengan baik ke kelas dan ke para peserta didik. Nah, karena tugas guru adalah memberikan ilmu, mengajar dan mendidik, maka otomatis guru ini memberikan potensi kepada para peserta didik yang nantinya akan mencetak generasi yang baik dan baik. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesi guru ini memperhitungkan atau menghadapi 4 faktor. Yang pertama yaitu ketersediaan dan mutu calon guru. Nah, jadi ketersediaan dan mutu calon guru. Nah, zaman sekarang ini terkadang ya masih banyaknya orang yang kurang bangga menjadi guru, kurang bangga atas profesinya menjadi guru. Nah, hal ini tentu akan mempengaruhi kerja guru tersebut, mempengaruhi kualitas guru tersebut. Dikarenakan kan kurangnya rasa bangga, maka kurangnya motivasi
seorang guru. Tuh. Kemudian juga harus meningkatkan mutu guru tersebut, meningkatkan keprofesionalisasiannya, kemudian meningkatkan kualitasnya. Yang kedua yaitu pendidikan prajabatan. Pendidikan prajabatan. Nah, pendidikan prajabatan bertujuan yang pertama untuk meyakinkan kemampuan profesional awal. Jadi di pendidikan prajabatan ini diberikan fondasi awal untuk mengetahui cara-cara dan bagaimana untuk menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan prajabatan harus benar-benar sistematis menyiapkan calon guru yang profesional. Jadi di pendidikan prajabatan ini, di LPTK ini harus memiliki strategi yang baik agar bisa mencetak calon guru yang baik dan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu faktor yang ketiga yaitu mekanisme pembinaan dalam jabatan. Nah, mekanisme pembinaan dalam jabatan ini berhubungan dengan 3 upaya. Yang pertama yaitu prosedur penghargaan aspek layanan ahli guru perlu dikembangkan. Yang kedua sistem penilaian SD dan kepengawasan di SLTA. Kemudian yang ketiga keterbukaan informasi dan mempertinggi jenjang pendidikan seperti S1, S2 dan S3. Kemudian faktor yang keempat itu peranan organisasi profesi. Nah, jadi di sini guru ini tentulah harus diawasi oleh ahlinya. Pengawasan mutu layanan suatu bidang profesional dilakukan oleh kelompok ahli untuk mengawasi apakah kualitas guru tersebut menurun, apa kurang atau baik. Nah, jadi untuk sebagai pemicu ataupun sebagai pengawas guru agar selalu berusaha berkualitas. Nah, jadi di sini itu peranan organisasi profesi itu yaitu penanganan yang tepat pada semua aspek guru seperti perekrutan, pendidikan, prajabatan, pengangkatan, dan pembinaan dalam jabatan. Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ika Nurwaliyah. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu perbandingan profesionalisme guru di Indonesia dan negara lain. Untuk negara lain, kami mengambil contoh Amerika Serikat dan juga Singapura. Di Amerika Serikat, pengembangan profesional guru harus memenuhi standar sebagaimana yang dikemukakan Stiles Linus Clay 1998 dan NRC 1996 bahwa ada 4 standar pengembangan profesi guru, yaitu yang pertama, pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan melalui perspektif dan metode-metode inquiry. Sebelumnya apa sih metode inquiry itu? Metode inquiry adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan. Penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Jadi di sini guru hanya untuk membimbing dan hasilnya atau sisanya itu dikembalikan kepada keaktifan siswanya. Jadi siswa ini dituntut untuk bisa aktif sendiri dan juga memecahkan masalah sendiri. Yang kedua, ada pengembangan profesi untuk guru sains memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, dan siswa, juga menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajaran sains. Maksudnya di sini harus ada pengintegrasian antara pengajaran, pendidikan, dan juga siswa. Yang ketiga, ada pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. Nah, jadi guru sains ini harus bisa menyampaikan materi kepada siswa ini bukan hanya untuk dihafal atau diingat untuk hari itu saja, namun harus dikembangkan atau diterapkan di kemudian hari. Yang keempat, ada program-program profesi untuk guru sains harus koheren dan terpadu. Di Singapura, manajemen pendidikan yang terstruktur berhasil menjadikan tenaga pendidik kreatif dan profesional. Profesi guru di Singapura merupakan profesi yang terhormat. Nah, untuk para guru ini ada manajemen pendidikan khususnya yang struktur sehingga menjadikan guru-guru di Singapura itu kreatif dan juga profesional. Di sana juga profesi guru ini dianggap sebagai profesi yang sangat terhormat, bukan hanya kedudukan atau jabatan atau profesi
Amerika Serikat, sebagaimana diuraikan dalam jurnal Education Leadership 1993 yang ditulis ulang oleh Supriyadi 1998, dijelaskan bahwa untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal. Yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Jadi di sini guru bertanggung jawab atas keberlangsungan proses belajar siswanya. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta mengajarkannya kepada siswa. Di sini guru harus mampu menemukan metode-metode ataupun cara-cara untuk menyampaikan materi kepada siswa agar siswa itu tidak bosan atau tidak merasa jenuh untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Evaluasi di sini bisa berbagai cara. Yang pertama bisa kuis ataupun ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, itu bisa untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalaman. Yang kelima, ada guru seyoganya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Jadi di sini guru akan terus belajar sebagaimana masyarakat biasa belajar, karena untuk menyampaikan materi kepada siswa itu harus benar-benar menguasai materi. Jadi guru akan terus belajar dan belajar. Materi yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru di Indonesia. Yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total. Yang kedua, rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Dari 2 poin tadi bisa disimpulkan bahwa guru-guru yang ada di Indonesia ini kurang sadar akan profesinya sebagai guru dan kurang memperhatikan kode etik profesi keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Rahma Azizah, NPM 182122026. Kali ini setelah kita mendengar pembahasan dari Dika Nur Awaliyah tentang perbandingan profesionalisme guru di Indonesia dan negara lain, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari guru profesional. Guru yang pertama adalah pengertian dari Aryawati. Guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional dengan muridnya. Guru yang demikian adalah guru yang secara internal memenuhi kriteria administratif, akademis, dan kepribadian. Multidimensional secara harfiah terdiri dari kata multi dan dimensi. Multi berarti banyak dan dimensi berarti segi. Artinya, menurut KBBI, multidimensional mempunyai arti berbagai dimensi. Maksudnya di sini adalah guru dan murid tidak hanya memiliki hubungan sebatas pendidik dan peserta didik, namun memiliki hubungan-hubungan lain seperti hubungan orang tua dan anak. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih leluasa berinteraksi dengan pendidik, tidak merasa canggung, dan selain itu dapat memberikan kesan baik terhadap peserta didik, sehingga proses pembelajaran pun akan berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan pun akan terserap dengan baik. Yang kedua adalah pengertian guru profesional menurut Husin. Guru profesional merupakan orang yang terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman kaya di bidangnya. Terlatih di sini artinya seorang guru profesional sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukannya ketika sedang berada di kelas, dimulai dari bagaimana dia bertindak di depan peserta didiknya, bagaimana cara dia menyampaikan materi ajarnya, dan metode belajar apa yang sesuai untuk peserta didiknya sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Yang ketiga adalah pengertian guru profesional menurut Umar Hamalik. Umar Hamalik berpendapat bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapatkan ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar kelas-kelas besar. Maksudnya, dengan memiliki keahlian mengajar yang didapat setelah menempuh program pendidikan guru dan dibuktikan dengan memiliki ijazah negara serta telah memiliki pengalaman dalam mengajar di kelas bisa disebut sebagai guru profesional.
Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menjelaskan secara khusus syarat profesionalisme guru. Ada 5 syarat profesionalisme guru. Yang pertama adalah memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4. Rata-rata kualifikasi akademik tersebut minimum diploma 4 atau sarjana S1 pada program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru dijelaskan ada 2 jenis kualifikasi akademik guru. Yang pertama, kualifikasi akademik guru melalui bidang formal, dan yang kedua adalah kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Yang selanjutnya adalah sertifikat pendidikan. Sertifikat adalah bukti kredibilitas seseorang bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya, dan biasanya didapatkan melalui proses pengujian atau pengetesan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, seorang guru harus melewati sertifikasi guru. Menurut Martinus Yamin 2006, sertifikasi adalah pemberian sertifikat untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Adapun yang melaksanakan sertifikasi guru jika merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, sertifikasi guru diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang terakreditasi. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Sudah jelas bahwa seorang guru harus memiliki badan dan akal pikiran yang sehat, karena dengan badan dan akal pikiran yang sehat dapat membuat guru lebih optimal dalam proses mengajar. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dan dosen atau pendidik dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah kemampuan dasar mengajar. Sudah jelas bahwa seorang pendidik harus memiliki kemampuan dasar mengajar untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu. Dan yang kedua adalah kemampuan menjelaskan materi. Adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Yang ketiga adalah kemampuan mengelola kelas, adalah keterampilan guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang optimal, bisa berupa suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, dan mengembalikan kondisi pembelajaran yang terganggu. Yang keempat adalah kemampuan memberikan pemahaman. Seorang guru haruslah dapat memastikan bahwa peserta didiknya mampu memahami materi yang diajarkan dengan cara menguji mereka melalui latihan-latihan atau menjelaskan kembali materi yang dirasa kurang paham. Dan yang terakhir adalah kemampuan memberikan motivasi. Dengan diberikan motivasi, diharapkan para peserta didik mampu mempertahankan dan memelihara perilaku positif yang telah dibangun, serta dapat meningkatkan perhatian peserta didik dalam belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru di Indonesia menurut Akadom tahun 1999. Ini adalah lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh Teh Rika. Dan faktor ketiga yaitu pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak terlibat. Hal ini terbukti dari masih belum mantapnya kelembagaan pencetak tenaga keguruan dan pendidikan. Dan faktor keempat yaitu masih belum smoothnya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada guru. Jika dilihat melalui faktor yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut, sudah jelas bahwa profesionalisme guru di Indonesia masih dirasa kurang.
jika dibandingkan dengan Amerika Serikat ataupun Singapura. Baik, sepertinya dicukupkan sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.